Salam sejahtera untuk semua jemaat yang terkasih di dalam Tuhan. Pada saat ini kita akan bersyukur kepada Tuhan, di mana kita boleh menaikkan pujian dan ibadah kita kepada Tuhan, dan kita boleh merasakan kasih-kasih Tuhan yang terindah dan juga karya Tuhan yang besar dalam kehidupan kita. Mari kita akan memuji nama Tuhan, pujian karya terbesar untuk kemuliaan nama Tuhan. Syukur Tuhan, kami boleh menikmati kasih Tuhan, kami boleh melihat karya-karya Tuhan yang sungguh luar biasa dalam kehidupan kami. Izinkan pada saat ini Tuhan, kami bersembah sujud kepada Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan melalui ibadah kami. Layakkan kami Tuhan, urapi kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga kami boleh memuji nama Tuhan dengan baik, dan apa yang kami lakukan saat ini boleh menjadi persembahan yang menyenangkan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat terkasih di dalam Tuhan, pada saat ini kita akan membuka hati dan pikiran kita, supaya Tuhan menyentuh hati kita dan mengubah hidup kita melalui firman yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Kris Hartanto. Mari kita akan pujikan pujian firman, sentuh hatiku. Betapa ku mencintai
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Shalom, selamat pagi. Ucap syukur pagi hari ini kita kembali dapat bersama-sama ada di dalam ibadah kita pagi hari ini. Walaupun sampai saat sekarang ini kita belum bisa bersama-sama untuk dalam ibadah di dalam gereja, tetapi biarlah kita tetap semangat untuk beribadah, menyembah Tuhan, memuliakan Tuhan, dan mendengarkan firman Tuhan untuk kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, pada pagi hari ini mari kita akan belajar firman Tuhan, dan tema kita pada pagi hari ini adalah kasih yang menyelamatkan. Bapak Ibu Saudara, seperti yang kita percaya dan kita yakini bahwa ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, ketika kita percaya kepada Yesus sebagai juru selamat kita, maka kita menjadi orang-orang yang berbahagia karena kita diselamatkan oleh karena anugerah-Nya. Itu adalah sesuatu hal yang sudah menjadi keyakinan dalam diri kita. Tapi pagi hari ini mari kita belajar mengapa hal itu bisa terjadi. Mengapa manusia harus diselamatkan oleh Tuhan. Dan mengapa kita bisa dan harus benar-benar yakin bahwa kita menerima keselamatan itu. Dan apa langkah selanjutnya setelah kita menerima keselamatan yang daripada Tuhan. Mari kita akan belajar hal itu. Walaupun waktunya pendek, tetapi biarlah semoga kita akan bisa belajar bersama-sama tentang hal itu. Bapak Ibu Saudara, kita ini adalah orang yang berdosa. Seperti diceritakan di dalam kitab Kejadian, manusia jatuh ke dalam dosa. Karena manusia yang jatuh ke dalam dosa ini, manusia kemudian terpisah dari Allah. Karena ketika seseorang jatuh ke dalam dosa, orang tersebut mengalami kematian, yaitu kematian secara rohani. Hubungan antara kita manusia dengan Allah menjadi rusak, sehingga kita tidak bisa bersama lagi dengan Allah, karena Allah itu kudus dan kita adalah orang yang berdosa. Oleh sebab itu Tuhan merelakan manusia untuk terpisah darinya. Bapak Ibu Saudara, kerelaan Tuhan, melepaskan Tuhan, berpisah dari hadapan Tuhan, itu bukan karena kehendak Tuhan, tetapi itu karena kesalahan kita manusia. Dan Tuhan tidak ingin hal itu terlalu lama terjadi. Tuhan tidak ingin manusia terpisah daripada Dia selama-lamanya. Oleh sebab itu Tuhan sejak ketika manusia jatuh ke dalam dosa, Tuhan merencanakan keselamatan untuk manusia. Dalam Kejadian pasal yang ketiga ayat yang ke-15 dikatakan, Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Bapak Ibu Saudara, janji Tuhan bahwa manusia nantinya akan bisa mengalahkan dosa itu. Manusia akan bisa meremukkan dosa itu. Karena manusia akan meremukkan kepala si ular yang sudah membawa manusia ke dalam dosa. Dan itu akan terjadi karena Tuhan sudah firmankan. Seperti yang difirmankan Tuhan kepada manusia, hei manusia, jangan makan buah ini karena ketika engkau memakannya, engkau mati. Ya, oleh sebab itu ketika akhirnya manusia terpisah daripada Allah, itu bukan karena Tuhan tidak mengasihi manusia, sehingga dia harus terpisah daripada Dia dan mati secara rohani. Tetapi memang karena Tuhan sudah firmankan itu. Dan yang sudah difirmankan tidak ditarik kembali oleh Tuhan. Karena Tuhan adalah Tuhan yang menepati janjinya. Tuhan yang menepati apa yang sudah difirmankannya.
Dan melalui firman Tuhan ini juga kita yakin ketika di dalam Kejadian 3 ayat 15 ini manusia akan bisa mengalahkan dosa, itu akan terjadi. Penyelamatan harus dilakukan oleh manusia. Manusia siapa yang bisa menyelamatkan manusia yang lain? Tentunya bukan manusia seperti orang-orang yang berdosa. Tentunya bukan manusia-manusia yang biasa saja. Tetapi manusia di mana di dalam diri manusia itu adalah Allah yang menjelma menjadi manusia. Bukan manusia yang menjadi Allah, tetapi Allah yang menjelma menjadi manusia. Manusia Yesus Kristuslah yang bisa menjadi penebus dosa kita. Hanya manusia yang seperti itu saja yang bisa menjadi penebus dosa bagi kita. Mengapa? Karena Tuhan sudah firmankan itu, ya. Karena tidak ada yang bisa menjadi juru selamat kalau itu bukan kehendak Allah. Bahkan kalau itu bukan Allah sendiri. Yohanes 3 ayat yang 16 menjadi suatu hal yang patut kita ingat-ingat kembali untuk bisa mengenang kasih Allah akan diri kita. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bapak Ibu Saudara, ketika Tuhan berfirman bahwa karena begitu besarnya kasih-Nya untuk dunia, dan akhirnya Dia mengutus anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, menjadi juru selamat bagi kita. Itu adalah sesuatu hal untuk menggenapi apa yang terjadi di masa lampau. Karena manusia sudah terpisah dari Tuhan. Manusia tidak bisa kembali kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, mengapa harus datang manusia Yesus Kristus? Mengapa harus datang Allah yang menjelma menjadi manusia, Bapak Ibu Saudara? Karena seperti kita ketahui, manusia tidak bisa hidup berdasarkan apa yang diperbuatnya. Manusia tidak bisa datang kembali kepada Tuhannya berdasarkan apa yang diinginkan oleh manusia itu sendiri. Manusia tidak bisa menjadi kudus kalau itu kehendak manusia. Hanya satu yang bisa menjadikan manusia kembali kudus, yaitu Allah yang Maha Kudus. Karena sesuatu yang tidak kudus harus disucikan oleh yang kudus. Bapak Ibu Saudara, sebuah tinta yang berwarna hitam tidak bisa menjadi berwarna putih kalau tinta itu mengusahakan dirinya sendiri untuk menjadi putih, Bapak Ibu Saudara. Tetapi orang lain atau mungkin dengan bantuan yang lain, yang lebih berkuasa, yang mempunyai alat yang canggih untuk menjernihkan yang hitam menjadi putih, baru bisa. Demikian juga manusia. Manusia yang berdosa tidak bisa kembali menjadi manusia yang tanpa dosa kalau itu diusahakan oleh manusia. Tetapi ketika itu Tuhan yang berfirman, Tuhan yang mengusahakan, maka semuanya itu bisa jadi, Bapak Ibu Saudara. Dan itu harus sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, kehendak Tuhan terjadi karena Tuhan akhirnya mengutus Yesus Kristus menjadi juru selamat bagi kita. Ya, manusia tidak bisa mengusahakan keselamatan untuk dirinya sendiri. Karena sudah berpuluh-puluh tahun dicoba, berabad-abad dicoba melalui hukum Taurat, manusia tidak bisa hidup sesuai dengan hukum itu. Bahkan semakin manusia berusaha untuk menuju hukum yang baik, menuju hidup yang baik dengan hukum itu, manusia
selalu melakukan yang jahat, Bapak Ibu Saudara. Padahal hukum Taurat diajarkan oleh Tuhan kepada Musa dan kemudian diajarkan kepada bangsa Israel, bangsa yang dikasihinya, supaya manusia kembali kepada awalnya, yaitu manusia yang memiliki kasih, manusia yang hidup di dalam kasih, ya. Tetapi manusia tidak bisa melakukan seperti itu, ya. Manusia tetap hidup di dalam kejahatan. Bahkan manusia mempergunakan Taurat, mempergunakan hukum Tuhan untuk menghukum yang lain, untuk berbuat yang jahat, Bapak Ibu Saudara. Kok itu bisa terjadi? Itu terjadi karena manusia tidak mengenal Allah. Manusia tidak tahu apa gunanya hukum Tuhan datang ke dalam dunia. Roma pasal yang ke-13 ayat yang 10 dikatakan, kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia, karena itu kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Jadi Bapak Ibu Saudara, ketika manusia dengan alasan hukum melakukan yang jahat, menghukum orang lain, berbuat yang tidak benar, berusaha menghakimi orang lain dengan hukum itu, sebetulnya manusia tidak mengenal Allah. Karena apa? Karena Allah adalah kasih. Ketika kita tidak tahu sumber kasih, maka yang kita lakukan pastilah keluar daripada sumber itu sendiri. Kita melenceng daripada yang seharusnya, Bapak Ibu Saudara. Ketika firman Tuhan di dalam Taurat berkata, jangan berzinah, kita masih sering berzinah. Jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengingini. Dan firman-firman lain yang dikatakan untuk membuat hidup manusia lebih baik. Manusia tetap melakukan yang jahat. Kenapa? Karena pengenalan kita akan kasih Tuhan tidak bisa sedekat itu dengan Tuhan. Oleh sebab itu, Tuhan Allah tahu manusia tidak bisa kembali kepada Dia kalau Dia sendiri tidak datang kepada manusia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, maka genaplah firman Tuhan ini. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Ya. Anak yang tunggal itu datang pada kita manusia untuk menebus dosa kita, untuk meremukkan kepala ular tadi. Dan akhirnya membawa manusia kepada sumber kasih itu. Di mana sumber kasih itu yaitu Allah sendiri yang mengasihi manusia, akan bisa kembali lagi bersama-sama dengan ciptaannya. Kita yang diciptakan oleh Allah akan kembali lagi kepada Allah. Bapak Ibu Saudara, itu terjadi karena Tuhan yang menghendaki, bukan kita. Apapun yang kita berbuat untuk mendapatkan karunia Tuhan tidak akan bisa ketika Tuhan tidak menghendaki karunia itu keluar daripada Dia. Karena ketika kita ingin melakukan yang baik dan yang jahat pasti terjadi. Itulah manusia, Bapak Ibu Saudara. Nah, Tuhan sudah memberikan kasih-Nya kepada kita. Sudah menyelamatkan kita. Sekarang apa yang harus kita berbuat kepada Tuhan yang sudah menjadi juru selamat kita, yang sudah datang kepada kita, membawa kita kembali bisa berdamai dengan Dia. Bapak Ibu Saudara, mari kita akan baca bersama-sama di dalam Efesus 5 ayat yang kedua. Karena Tuhan yang Maha Kasih itu, yang begitu besar kasih-Nya menyelamatkan kita, apa yang harus kita lakukan untuk membalas kasih-Nya itu? Efesus 5 ayat yang kedua. Dan hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu.
kita harus hidup di dalam kasih itu. Hidup di dalam kasih adalah hidup di dalam Kristus. Hidup di dalam kasih adalah hidup di dalam kasih karunia. Hidup di dalam kasih adalah hidup untuk mengejawantahkan kasih Allah yang sudah kita terima dengan mengasihi sesama kita. Bagaimana Allah yang sudah mengasihi kita menjadi teladan dalam hidup kita. Dan akhirnya kita yang sudah dikasihi Dia juga harus bisa mengasihi sesama kita. Bapak Ibu Saudara, sederhana saja. Sederhana saja. Tuhan inginkan kita hidup di dalam kasih. Tetapi memang prakteknya tidak semudah itu. Manusia yang sudah terlanjur jahat tidak langsung serta-merta bisa hidup di dalam kasih Allah. Tuhan yang sudah menyerahkan dirinya untuk menebus kita, kadang kita tolak. Kita tolak dengan cara hidup kita yang keliru. Kita tolak dengan cara hidup kita yang salah. Kita tolak dengan cara hidup kita yang tidak mencerminkan kasih Tuhan dalam hidup kita. Itu menjadi persoalan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, terkadang kita yang sudah diberi kasih Allah ini juga tidak bisa menerima dengan segenap hati. Kita menjadi orang yang dikasihi tetapi tidak mau menerima kasih itu. Seperti seorang pemuda yang menyatakan cintanya dan kemudian ditolak. Sangat sakit hati. Tetapi Allah tidak seperti pemuda yang sakit hati. Allah tetap mengasihi kita. Walaupun kadang kita menolaknya tanpa kita sengaja. Karena kita tidak hidup di dalam kasih-Nya, Bapak Ibu Saudara. Kita lebih senang menjadi orang sebagai sumber kejahatan. Kita lebih senang menjadi orang yang melakukan yang jahat daripada melakukan kasih. Sungguh memprihatinkan. Mari kita akan menata hidup kita, Bapak Ibu Saudara, untuk bisa mencerminkan kasih Allah di dalam hidup kita. Hiduplah di dalam kasih, karena Yesus sudah mencontohkan kasih. Kasih yang bagaimana? Nah, ini suatu pertanyaan. Kasih yang siap memberi dan siap untuk tidak menerima apa-apa. Iya. Loh, kok kasih yang seperti itu, Pak? Iya. Bukan kasih yang mudah, Bapak Ibu Saudara. Itulah kasih Allah. Kasih yang memberi kepada kita tanpa mengharapkan imbalan apapun atas diri kita, atas apa yang Dia berikan. Itulah kasih Tuhan yang harus menjadi standar kita untuk kita hidup di dalam kasih Tuhan. Kita harus bisa mencapai standar yang seperti itu, Bapak Ibu Saudara. Kasih di mana ketika Tuhan Yesus disakiti, Tuhan Yesus dianiaya, Dia masih bisa berkata, Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Kasih yang seperti itu, Bapak Ibu Saudara. Hiduplah dalam kasih Tuhan. Kasih yang seperti itu. Kasih yang sudah Tuhan teladankan. Kasih yang sudah Tuhan berikan untuk Bapak Ibu Saudara. Sehingga kalau Bapak Ibu Saudara hidup di dalam kasih-Nya, saya yakin dalam kesulitan apapun, dalam persoalan apapun, kita tidak menjadi manusia yang bersungut-sungut karena kita merasa tidak dikasihi Tuhan. Di dalam persoalan apapun kita tetap menjadi manusia yang kuat dan tetap berusaha mengasihi orang lain. Di dalam masalah apapun kita tetap tegar dan kuat dan tetap percaya bahwa Tuhan tetap mengasihi kita. Itulah kasih yang seharusnya kita lakukan sebagai balasan atas kasih Tuhan dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara, hiduplah di dalam kasih yang seperti itu.
Hiduplah di dalam kasih yang tanpa mengharapkan imbalan. Hiduplah di dalam kasih di mana seperti Tuhan Yesus bisa mengampuni. Hiduplah di dalam kasih di mana kasih itu bisa menganugerahkan damai sejahtera. Saya percaya ketika semua jemaat, setiap orang yang mendengar firman ini belajar hidup di dalam kasih yang seperti itu, maka berkat-berkat Tuhan akan luar biasa tercurah di dalam kehidupan kita. Hidup kita akan penuh dengan sukacita karena kita merasakan hadirat Tuhan dalam hidup kita. Mari kita semangat bersama-sama merespon kasih Tuhan dengan hidup di dalam kasih. Haleluya. Mari kita berdoa. Tuhan, ucap syukur Bapa, Engkau sudah mengasihi kami. Dengan kasih-Mu Engkau menyelamatkan kami. Engkau hanya meminta supaya kami beriman kepadamu. Kami percaya bahwa Tuhan sudah begitu mengasihi kami. Kami percaya bahwa Tuhan sudah menebus kami. Dan ketika kami percaya, maka kami mendapatkan hidup yang kekal di dalam kasih. Biarlah kami orang yang sudah mengasihi akan bisa hidup di dalam kasih Tuhan sebagaimana Kristus sudah mengasihi kami. Terima kasih Bapa, berkat penyertaan Tuhan selalu menyertai kami senantiasa, dan kami menyerahkan segenap jemaat dalam kekuatan daripada Tuhan. Biarlah kasih Tuhan nyata dalam hidup kami hari lepas. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, memang Tuhan sungguh baik-baik kita. Kasih-Nya yang menyelamatkan kita, memberikan contoh yang sungguh luar biasa. Bagaimana kita juga bisa mengasihi Tuhan melalui mengasihi sesama kita. Mari kita akan belajar kasih Tuhan, karena kasih itu lemah lembut, murah hati. Kasih-Mu Tuhan untuk kami. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati. Kasih-Mu Tuhan, kasih pasti lemah lembut, kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati. Kasih-Mu Tuhan, ajarilah kami Tuhan, ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batas. Ajarilah kami Tuhan, ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengasihi, ajari kami Tuhan kasih-Mu, kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batas, kasih-Mu kudus tiada batasnya, kasih-Mu kudus tiada batas,
kasih-Mu kudus tiada batasnya, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Mari Bapak Ibu Saudara, kita yang menaikkan doa kita. Tuhan, kami yakin kasih-Mu yang begitu kudus, kasih-Mu yang menyelamatkan kami. Kami percaya di dalam kasih-Mu itu Tuhan, Engkau menganugerahkan kepada kami keselamatan. Engkau memberikan kepada kami kehidupan yang kekal. Kami bersyukur atas semuanya itu. Dan biarlah Tuhan, sebagai anak-anak-Mu, sebagai orang yang telah Engkau selamatkan, kami juga dapat hidup di dalam kasih Tuhan. Sebagaimana Kristus sudah mengasihi kami, demikianlah kami harus bisa hidup untuk bisa mengasihi Tuhan dan sesama kami. Kami menyerahkan perjalanan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan memberkati kami. Kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Biarlah Tuhan akan memberkati bangsa kami, supaya wabah yang saat ini terjadi dapat segera selesai, dan bangsa kami segera bangkit untuk dapat kembali membangun, memberikan kesejahteraan kepada setiap warga negaranya. Kami juga berdoa untuk dunia ini, ya, di mana semuanya masih sibuk untuk berperang melawan wabah ini, wabah COVID-19 ini. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Biarlah kuat kuasa dan anugerah Tuhan yang sudah memberikan keselamatan kepada kami akan juga memulihkan kami melalui wabah yang sudah terjadi, sehingga kami semuanya dapat hidup di dalam damai sejahtera-Mu. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap orang yang sudah mendengarkan firman Tuhan dan belajar firman Tuhan pagi hari ini. Biarlah damai sejahtera Tuhan yang melampaui segala akal memberkati kami semuanya. Tuhan, berikan kasih-Mu, damai-Mu, kesehatan daripada Tuhan. Dan Tuhan memberkati kami semua, sehingga tidak ada kekurangan dalam diri anak-anak-Mu. Kami percaya Tuhan akan mencukupkan segala apa yang kami perlukan melalui cara-cara Tuhan yang ajaib, yang luar biasa. Terima kasih Bapa atas ibadah-Mu pagi hari ini. Bapak Ibu Saudara, marilah kita menghadapkan hati kita ke dalam hadirat Tuhan. Marilah kita menerima firman, menerima anugerah daripada Tuhan, berkat-berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Semoga kasih karunia dari Allah Bapa, kasih daripada Tuhan Yesus Kristus yang sudah menjadi juru selamat kita, dan persekutuan Roh Kudus akan selalu menyertai kita sekalian dari sekarang sampai Maranatha. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kita berdoa dan percaya. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara. Ajarilah kami, bila kami ini saling mengaku. Ajari kami Tuhan kasih-Mu, kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batas, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih-Mu kudus tiada batas, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih-Mu kudus tiada